Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, mountains bow down, and the seas will roar at the sound. It's your time now. Sing, sing, sing to Jesus. I'll sing for joy at the work of your hands. You're the wonderful working God. Let's go. You forever. Oh, yeah, Jesus. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, church. Lift up your voice and praise Him. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound. Lift up your hands, sing, I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in Terus berdoa, Bapak Ibu, terus berdoa. Kalau kau tidak tahu berdoa, the Bible says the Holy Spirit, Roh itu akan berdoa, mengajarkan kita berdoa. Just be connected with God in your spirit. Terus berdoa, berdoa. Terus praise God and worship Jesus. Holy, holy, holy.
segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Tuhan Maha di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. You are holy, Jesus. You are holy, O Lord. You are holy, O Lord. Yes, Lord, we worship you, Jesus. Come on, just lift up your spirit. Yes, Lord, we exalt you, God. You are the greatest God of all. Yes, Lord, we worship you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you. We worship you, Lord. Indah
Hosanna. Let our King be lifted high, Jesus, to your name. We want to praise you, God. We want to praise you, God. You are the only name worthy of our praise. Engkaulah satu-satunya nama yang layak kami pantas. Engkau adalah satu-satunya nama yang layak kami sembah. Hosanna! Hosanna! Let our King be lifted high. Let's give our praise to God. Let us give our praise to God. Every is your plea for God, for Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hosanna! Let our King be lifted high. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Engkaulah satu-satunya Raja yang pantas kami sembah. Setiap bagian dari tubuh kami, setiap nafas yang kami punya adalah untuk memberikan kepadamu Bapa, adalah untuk memuliakan namamu Bapa, adalah untuk memberi balik semua yang kami lakukan, semua yang kami punya, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah punya Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hosanna, Hosanna. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, today Jesus, terima kasih Bapak, Kau telah memberi kami kesehatan, Kau telah memberi kami berkat, Kau telah memberi kami rahmat sehingga hari ini kami semua bisa berkumpul bersama-sama. Thank you Jesus. Thank you Jesus, you put us in such a beautiful city of Perth, away from the pandemic, away from COVID. You give us this opportunity, Kau memberi kami kesempatan untuk bisa berkumpul, untuk bisa hidup normal Bapak, tapi kami tidak mau lengah. Kami tidak mau jauh, kami tidak mau take things for granted Bapak, karena kami tahu di luar sana masih banyak saudara kami, masih banyak keluarga kami, masih banyak teman-teman kami, masih banyak saudara-saudari kami yang masih terjebak COVID, ancaman COVID-19 ini. Maka kami berdoa Bapak, kami berdoa bersatu hati, berdoa kami mohon biar Engkau beri mereka kekuatan, biar Engkau beri mereka perlindungan, biar Engkau beri mereka kesabaran juga dan ketukuran untuk melewati masa-masa susah ini Bapak. And we don't want to be far away from you. We don't want to be far away from you. Kami tahu setiap hari goda-godaan, ancaman dosa, goda-godaan hal-hal duniawi terus mengancam kami. Hal-hal kecil dibuat menjadi besar karena dibuat kami menjauh daripada-Mu Bapak. Tapi kami tidak mau jauh. Hari ini kami bersama-sama berkumpul. Hari ini kami bersama-sama kembali ke jalan-Mu Bapak. Hari ini kami mengaku kami orang-orang berdosa. Kami orang-orang penuh kesalahan. Kami orang-orang yang dibutakan masalah-masalah kecil. We want to come back to you, Father. We want to come back for you. We want to trust in you. And we want to obey in your word, Jesus. We want to trust and obey in your word, Jesus. Firman-Mu berkata, Bapa, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di antara kami. Hari ini kami percaya Engkau ada di antara kami, Bapa. Roh Kudus ada di antara kami, Bapa. Roh Kudus datang untuk menyembuhkan semua orang yang sakit. Roh Kudus datang untuk memberi kelegaan kepada semua orang-orang yang membutuhkan. Roh Kudus memberi berkat kepada keluarga-keluarga semua orang yang ada di sini, Bapa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are here among all of us. Want to feel your presence. Kami merasakan hadiran-Mu dan kami mau berdoa, kami mau balik kepadamu. Thank you, Jesus. Jemaat, mari kita sama-sama mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikanlah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya kan? Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari semuanya. Shalom. Welcome to Oikos Church. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya yang udah hadir hari ini. Dingin-dingin gini ya. I think it's not a kebetulan kita semua di sini. Saya yakin Bapak Ibu di sini akan sama-sama diberkati. Dan seperti biasa setelah ibadah, kalau Bapak Ibu ada yang mau didoakan, tim doa siap mendoakan. Apapun doa Bapak dan Ibu. Kalau mungkin gak comfortable atau malu atau mungkin mau anonymous, gereja juga ada formnya di www.oikos.church/prayer. Bapak Ibu bisa tulis semua permohonan-permohonan doa Bapak dan Ibu, doa jemaat semuanya. Tidak perlu tulis nama, anonymous boleh, dan tim doa siap mendoakan. Dan mungkin bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang lumayan baru atau mungkin bahkan baru pertama kali datang ke gereja. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang gereja setelah ibadah,
bisa sama-sama berkumpul dengan tim Connect yang akan menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu seputar gereja. Masuki bulan Juni, gereja juga memasuki tema baru, yaitu trust dan obey, patuh dan taat. Dan mungkin saya melihat Bapak dan Ibu hadir hari ini bisa dibilang udah taat banget kali ya. Karena kita udah sama-sama melawan godaan cuaca dingin untuk tidur di rumah atau mungkin long weekend holiday, Bapak dan Ibu udah taat untuk datang ke gereja. Kalau ke gerejanya cuma sesekali itu mungkin nganggur ya namanya ya. Tapi kalau kita bisa tiap minggu datang itu baru namanya taat. Tapi kira-kira apalagi yang lebih hebat? Apalagi yang lebih hebat? Kalau Bapak dan Ibu bisa datang tiap minggu jam 9.45. Balik lagi ke sini. Nah enggak serius, kalau bisa mari kita sama-sama coba di bulan ini kita kan juga mau belajar tentang trust dan obey, tentang kepatuhan, tentang disiplin. Yuk kita coba sama-sama datang jam 9.45. Datang a bit early, at least datang sebelum tim ibadah mulai, tim PW mulai nyanyi. Kenapa? Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita yang sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Kemarin ya, Dacip sama cowok-cowok pergi makan buffet ya, buffet yang ada beef tatakinya itu enak. Kita buffetnya cuma dikasih waktu 1 jam, mesti datang jam 7.30. Jadi Dacip bilang, oke, gimana kalau kita coba datang 15 minutes early, 7.15 datang supaya bisa prepare ya. Aku datang 7.15, semua cowok-cowok udah datang 7.15. Gak ada yang datang 7.20, gak ada yang datang 7.25, semua datang 7.15. Aku sampai kaget, 7.15 semua udah datang. Ini nggak tahu mau cepat-cepat keluar dari rumah atau emang on time ya 7.15. Tapi intinya kalau kita bisa set 15 minute early datang buat makan beef tataki, kita bisa dong 15 menit early buat berikan kepada Tuhan kita yang begitu baik. Ya, oke deh, nggak panjang lagi, langsung saja firman hari ini akan dibawakan oleh senior pastor kita, Pastor Daniel Ong. Mari kita beri sambutan sama-sama, yuk. Haleluya. Nah, memasuki tema baru trust and obey. Kita harapin selama bulan Juni ini jemaat punya trust dan obey kepada Tuhan terutama itu meningkat. Ya mungkin nanti akhir bulan, mungkin kalau tim ibadah siap kayak survei singkat aja. Bapak Ibu setelah dengar pelajaran berturut-turut selama sebulan Juni ini, trust kita, obey kita sama Tuhan meningkat nggak? Kalau dulu 5 jadi 6 minimal kan berarti lumayan gitu kan, ada peningkatan. Mungkin perlu disurvei gitu ya, atau mau pakai apa online dan sebagainya. Nah saya mulai dengan satu cerita sederhana begini. Ada seorang tua punya 3 orang anak. Orang tua ini sebagaimana kita tahu satu saat dia akan meninggal. Nah waktu orang tua ini meninggal dia menulis warisan buat 3 orang anaknya. Tulis warisannya demikian. Anak yang paling bungsu itu mendapatkan setengah dari warisan yang ditinggalkan, yaitu sapi. Karena ini orang desa. Dia ada 19 sapi. Lalu dikatakan setengah dari 19 sapi ini untuk anak yang paling bungsu karena dia paling kecil. Lalu anak yang kedua di tengah-tengah itu diberikan 1/4 untuk anak yang kedua. Lalu anak yang ketiga yang paling sulung, yang paling besar karena dia lahir lebih dulu, dia udah cari duit lebih dulu, kerjaan lebih stabil dulu. Jadi dikasih hartanya yaitu 1/5 dari 19 ekor sapi. Nah sekarang kita agak sedikit matematik sedikit. Waktu diberikan anak yang pertama setengah, anak bungsu ini setengah dari 19 sapi, dia dapat berapa? Berapa? Yang hitungnya cepat ya, 9,5 ekor sapi. Lalu yang kedua yang dapat 1/4 warisannya dari 19 sapi, jadi berapa? 4,75 sapi. Lalu yang terakhir yang paling sulung ini dapat 1/5 dari 19 sapi, jadi berapa? 3,8 ekor sapi. Begitu dibaca surat warisan, bapaknya udah dikubur, udah selesai, waktu mau bagi berantem mereka. Berantem gak ada yang mau ngalah. Karena ini 9,5 ekor sapi, gimana sapi mesti dibunuh bagi-bagi gitu saudara. Mereka mau dapat utuh, gak bisa, pokoknya diribut. Lu yang paling kecil ngalah dong, lu yang paling gede, lu yang paling tengah. Wah pokoknya diribut saudara. Tengah-tengah keributan mereka.
tetangganya ini ada petani yang sederhana tapi bijak. Dia hanya punya ekor satu sapi. Dia ribut-ribut 19, lo didonetkan satu sapi ini. Dia bilang nak lu pada ribut-ribut 19 baginya susah, dikasih satu sapi. Jadi berapa? 20 sapi. 20 sapi sekarang kita hitung-hitungan lagi. Anak yang paling bungsu dapat setengah. Jadi berapa? Sebentar ya saya punya. Oke, ya sip. Nah dapat setengah, jadi dapat berapa deh setengah dari 20? 10 ekor sapi, lebih gampang, wah beres, masalah selesai. Yang kedua dapat 1/4 dari 20, jadi berapa? Dapat 5 ekor sapi, gampang hitungnya kan. Lalu yang paling anak pertama sulung dapat 1/5 ekor sapi, jadi berapa? 4. Oke, kita hitungan matematik. Lihatin itunya. Sekarang, lihat coba apa namanya PowerPoint-nya. Coba lihat ya. Kalau dibagi 20 kali setengah 10 ekor. Yang 20 dapat 1/4 berapa? 5 ekor. Kalau 20 kali 1/5 berapa? 4 ekor. Jumlahnya berapa? 19 ekor. Berarti bapaknya luar biasa loh. Waktu dia mati dia lihat visi. Pas. Kenapa? Bapaknya tahu ada sesuatu di dalam kehidupan ini yang tidak bisa dipelajari dengan matematik. Tidak bisa dipelajari dengan perhitungan manusia. Jadi begitu di total dapat 19, berarti lebihnya berapa? 1 ekor. Dibalikin lagi sama yang memberi. Di sini kita belajar orang yang memberi, dia tidak akan pernah kekurangan. Asal dia trust. Trust bukan pakai matematik dia. Trust dan obey sama Tuhan ya jelas matematik gak bisa jelaskan. Ada seringkali di dalam kehidupan kita percaya kepada apa yang kita percayai. Kekuatan kita, kemampuan kita. Dan waktu kita melakukan hitung-hitungan di atas kertas kita untung, di atas kertas kita bertambah. Tapi dalam kenyataan realitas hidup kita banyak sengketa, kita banyak masalah. Nah hari ini kita belajar trust and obey. Sebulan ini kita belajar trust and obey, taat dan percaya. Oke, hari ini saya memberi tema kecilnya. Dalam rangka tema trust and obey ini, dia menggendongmu dalam setiap musim kehidupan. Dalam kehidupan ini, kita ada musimnya saudara. Seperti kita tinggal di Australia ini ada 4 musim. Ada summer, ada winter, ada autumn, ya. Ada 4 musim. Nah, kalau kita trust dan obey sama Tuhan di dalam segala musim apapun, dia berjanji, dia akan menggendong kita. Dia tidak biarkan kita jatuh tergeletak. Dia tidak biarkan kita berjalan kita seorang diri. Nah hari ini kita dengar tema ini, kita mulai baca ayatnya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-1. Kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang gereja ini sedang ajarkan, baca Alkitab kita bersama-sama sepanjang bulan Juni ini dari tanggal 1 kita baca 1 Petrus 1. Ya, tanggal 2 kita baca terus nanti tanggal 5 habis hari ini kita baca Injil Yohanes pasal ke-1. Dan saya percaya Bapak Ibu akan bertumbuh. Orang bilang aduh gua mau bertumbuh baca firman pasti bertumbuh udah titik. Gak usah argue lagi. Kalau saudara bilang, aduh di gereja ini gak bertumbuh. Lu gak baca firman Tuhan bagaimana bertumbuh? Bisanya komplain kiri, komplain kanan. Sekarang udah pertumbuhan itu gampang. Kamu harus makan makanan rohani, selesai. Gak makan makanan rohani, bagaimana kita bisa bertumbuh? Saudara lapar, saudara bisa makanan jasmani. Tapi gak mau makan roti kehidupan, gak mau baca firman Tuhan. Saudara akan lapar terus, saudara akan komplain terus, saudara akan lihat kekurangan terus. Oke, kita baca sekarang 1 Petrus 1 ayat yang ke-1 ya. Saya beri title di sini ketika lingkungan tidak mendukung. 1 Petrus 1 ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 dari Petrus. Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Waktu Rasul Petrus menulis ayat ini backgroundnya latar belakangnya.
orang-orang percaya yang di Yerusalem, kalau kita boleh bilang di Israel, di Yahudi situ, sekarang udah mulai tersebar. Maka dikatakan dia menjadi pendatang, dia menjadi foreigner di tanah asing. Nah karena di tanah asing dia tersebar, Petrus sebagai rasul ini ngelihat ini ada satu bahaya yang besar kalau mereka bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Iman mereka akan terkontaminasi. Trust dan obey mereka kepada Tuhan yang sekian lama udah diajarkan, udah dilihat, ini akan terpengaruh. Maka tulisan ini 1 Petrus menjelaskan kepada orang-orang yang merantau keluar menjadi orang asing, menjadi pendatang di tempat di mana kamu ditempatkan, misalnya di Galatia, di Pontus, di Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia ini. Petrus kasih warning, kasih ajaran. Supaya jangan terpengaruh dengan orang-orang di mana ditempatkan kamu berada itu. Karena jujur, mau tidak mau hidup kita dipengaruhi oleh orang di sekitar kita. Lingkungan kita. Maka ada orang berani berkata begini, saya tahu masa depan saudara, tunjukkan siapa orang di sekitar saudara. Itulah masa depan saudara. Kalau saudara dengan orang-orang yang beriman, pasti masa depan saudara enggak jauh-jauh dari orang-orang yang beriman. Tapi sudah sekitar saudara orang-orang brengsek, enggak jauh-jauh masa depan saudara adalah pasti brengsek juga. Nah berbicara mengenai lingkungan, berbicara mengenai siapa orang di sekitar kita, maka saya menemukan begini, dalam hidup kita menemukan banyak orang yang sulit banget. Pernah gak ketemu orang yang sulit di sekitar kita? Itu mempengaruhi kita loh. Makanya waktu saudara memilih teman hidup saudara dan menjadi istri, itu filternya harus berbagai filter. Sampai saudara putuskan. Karena siapa saudara nanti ditentukan siapa pasangan saudara. Kalau yang udah menikah, ya too bad, terima dengan iman, nikmatin. Kalau yang belum, dengerin baik-baik. Saya nanti akan banyak berbicara mengenai teman hidup juga di sini. Nah yang berikutnya slide berkata begini saudara. Friend make us who we are. Petrus lagi beri warning sama orang-orang yang di perantauan ini supaya kamu jangan terpengaruh imanmu. Karena Petrus tahu kamu deal sama orang yang gak gampang, orang yang sulit. Orang yang gak beriman, bangsa yang kafir, bangsa yang tidak trust dan obey kepada Tuhan. Yang tidak mengenal itu siapa Tuhan. Mari kita belajar nanti siapakah orang yang sulit itu. Siapapun yang membuat kita merasa kesel atau kecewa, frustasi atau marah, terhina atau bingung, terkuras energi atau kita putus asa. Itu berarti teman kita, teman yang tidak baik. Di lingkungan itu membuat kita bingung, di lingkungan itu membuat kita putus asa, di lingkungan itu membuat energi kita terkuras, terhina. Itu berarti kita ketemu orang-orang yang susah. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kalau kita kerja, kita punya bos yang susah. Kita ke Oikos, sel group, ketemu teman yang susah. Yang bikin kita susah. Pulang Oikos bukannya joy, kayaknya pulang dari Oikos mau bunuh diri gitu saudara. Ini berarti something, ini ada something, ini di Oikos ada something ini. Kayaknya drying, capek banget. Ini kita ketemu sama orang yang susah. Jadi saudara bayangin kalau saudara menikah sama orang yang bikin saudara susah. Drying tiap hari lah. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam. Ada jenis orang yang pertama nih yang difficult, susah nih salah. Yang namanya drowner. Jadi buat apa tuh? Ah itu dia. Biasa Inggris Jerman, saudara kan udah tahu. Yang buat kita drown gitu, buat kita apa tuh tenggelam. Bikin kita tenggelam. Mereka selalu memiliki sesuatu yang buruk untuk dikatakan. Mereka mengeluh, mengkritik dan menghakimi. Mereka hampir tidak mungkin untuk menyenangkan. Pokoknya ketemu dia tuh bisa aja dia ngelihat tuh something yang salahnya gitu.
Perempuan dia cakep-cakep, pakai pita dikunci, di setengah mati, setengah jam lu dikuncir-kuncir begitu. Dia bisa lihat. Pitaknya kelihatan tuh. Dia bisa lihat pitak itu. Ada aja. Dia baju dia bagus-bagus. Dia bisa tuh, itu tuh ada robeknya kecil, dia bisa lihat robeknya. Apa aja dia, pokoknya ketemu dia ini pokoknya siap-siap ditenggelamin aja. Siap-siap ditenggelamin aja. Pernah gak ketemu orang kayak gitu? Banyak. Pokoknya ketemu orang ini udah siap ditenggelamin aja pokoknya deh. Udah gak ada ampun. Makanya kalau kita punya bos kita droner ini tukang tenggelamin orang, mati deh saudara. Saudara kerja seberapa bagus pun pokoknya ditenggelamin aja. Ditenggelamin aja. Saudara bisa bayangin menikah sama orang yang suka nenggelamkan, ampun loh saudara. Jadi siap-siap pelampung ditenggelamin muncul lagi, tenggelamin lagi, muncul lagi. So, kalau nggak pakai pelampung tenggelam saudara. Ini yang pertama, jenis pertama saudara. Yang kedua jenis tank. Ini yang suka nih. Maka Rasul Petrus bilang, kamu di foreigner hati-hati. Kamu ketemu ada orang yang menenggelamkan iman percayamu. Menenggelamkan trust dan obeymu kepada Tuhan. Lalu yang kedua ada tank. Juga dikenal sebagai bahan peledak. Susah deal. Atau suka memerintah, bosi. Mereka menginginkan jalan mereka. Dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Nggak perlu digilas semua. Nggak pernah pikirin perasaan orang, nggak pernah pikirin sejarah, nggak pernah pikirin latar belakang, adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan. Ini baru sakit, ini baru operasi, pokoknya ajar. Tank, pernah ketemu tank? Nggak peduli, digiles ya pokoknya. Ada jenis orang yang seperti itu, dia nggak peduli. Pokoknya my way or no way, that's it, no kompromi. Tapi nggak ada tapi, digiles terus. Ampun, nggak ada ampun, pokoknya digiles sudah. Ketemu tank sudah. Itu jenis yang kedua. Maka Rasul Petrus bilang, hati-hati, kamu di foreigner ada yang bukan hanya droner tuh buat kamu tenggelam, ada yang tank. Dia nggak ngerti ajaran kasih, dia nggak ngerti ajaran Tuhan, tabuk pipi kanan lalu kasih kiri, ngalah, ampunin, jangan balas kejahatan, nggak bisa. Dia pakai tank, nggak ada perasaannya. Hati-hati. Kamu gak obey lagi, kamu gak trust lagi sama Tuhan. Yang ketiga, better than. Juga dikenal sebagai mengetahui semuanya, serba tahu. Atau yang disebut one upper, di atas gitu. Atau show off seperti menonjolkan. Mereka suka mencoba membuat Anda terkesan, ya, tapi menjatuhkan nama dan membandingkan. Jadi artinya begini. Kita hebat apalah, kita bisa main musik. Ada yang lebih hebat lu, si itu lu. Gak pernah muji orang. Kita bilang, wih, gue pergi ke mana Bibralek punya itu tempat main, apa namanya itu? Adventure World. Adventure World. Adventure World gak ada apa-apanya. Itu dong Disneyland dong. Kita lagi ngomong bangga sama Adventure World langsung ditenggelamin gitu. Gak ada apa-apanya. Disneyland dong. Baru kita bilang, gue pulang dari Tokyo loh, Disneyland, aduh bagus banget. Kalau ketemu orang better than, dia bilang, ya Tokyo gak ada apa-apanya, LA dong. Kalau dia dengar cerita orang dari, gue dari LA loh, itu Disneylandnya bagus loh. Dia bisa ngomong, ya gak ada apa-apanya, LA, Jepang dong, Tokyo. Dia bisa bulak-balik seenaknya ya. Pokoknya tujuan dia adalah, you gak better, ada yang better than. Pernah gak ketemu orang gitu? Mudah-mudahan bukan suami istri saudara. Yang keempat, pasif. Juga dikenal sebagai pushover, yes man, dan weakling gitu saudara. Lemah, berdaya gitu saudara. Mereka tidak berkontribusi banyak untuk percakapan. Ya, kalau dalam diskusi, ayo keluarin dapat apa, dia kok saya dan kamu sharing, diam aja. Atau orang-orang di sekitar mereka dan membiarkan orang lain melakukan kerja keras. Udah lu aja yang kerja. Lu aja, pasif banget.
Banyak kan di sekitar kita kalau orang begini. Capek juga kan. Kerja nggak mau, suruh nggak mau, diem aja pokoknya. Pasif banget, pasif banget. Wah ini susah nih, orang-orang yang susah nih. Ini baru 4 jenis. Belum lagi yang lain-lain kalau dikupas lagi sudah. Jadi minimal ada latar belakangnya. Rasul Petrus bilang, kamu bisa kehilangan trust dan obey. Kamu tinggal di lingkungan asing yang kamu nggak tahu. Mereka bisa menenggelamkan, bisa menggilas imanmu. Mereka juga bisa cuek dengan doa kamu menunjukkan nilai rohani. Buat mereka tuh nggak dapat. Pokoknya hati-hati di perasingan itu. Hati-hati di mana tempat kamu baru itu memperjaga imanmu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Rasul Petrus pesan begini. Yang kedua, ditekanin 1 Petrus 1 ayat kedua, langsung masuk ini saudara. Kita baca lagi sama-sama ya, 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Orang pilihan, baca ya 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Waktu di warning, hati-hati. Obey dan trustmu akan digilas, obey dan trustmu akan ditenggelamkan, obey dan trustmu yang aktif dibikin pasif, obey dan trustmu akan dibandingkan dengan dewa yang lain, dengan ilah yang lain, dan dia akan menenggelamkan imanmu. Hati-hati. Lalu ayat kedua Rasul Petrus bilang, tapi kamu ingat, kamu ini orang yang dipilih. Nah, kata dipilih saudara. Cara Tuhan memilih kita karena kita dipilih sama Tuhan. Ini perhatikan. Cara Tuhan memilih kita karena Tuhan pilih kita. Dan kata pilih ini eksklusif loh saudara. Saudara perhatikan begini. Oke, saudara untuk bisa bayangkan, kita lihat slide 1 lagi. Ulangan 14 ayat 2 itu udah mencatat saudara di perjanjian lama. Engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ya, minggu lalu Oikos Sesari minta saya share tentang bangsa Israel. Saya bilang bangsa Israel itu bangsa pilihan. Kenapa Tuhan memilih bangsa Israel? Dia nggak pilih bangsa Indonesia. Dia nggak pilih bangsa Jerman dan lain-lainnya. Karena dia punya rencana. Itu pilihan yang gak bisa diganggu gugat. Karena dia memilih. Makanya karena bangsa pilihan, maka Israel lagi perang. Kita gak boleh ikut-ikut mengutukin. Karena firman Tuhan bilang siapa yang mengutuk, dia akan dikutuk. Siapa yang memberkati akan diberkati. Dan sejarah boleh mencatat keajaiban, kehebatan bangsa Israel ini. Dia merdeka 14 Mei 1948. Baru dari 48 sampai tahun 67, saudara bayangin. Gak lebih dari 10 tahun merdeka. Dia itu diserang sama negara Arab sekitarnya. Itu ada berapa negara tuh, Mesir, Yordan. Saudara sebutin tuh tetangga-tangganya, ada Irak, ada apa semua itu. Kepung. Dan pada waktu itu sejarah mencatat bangsa Israel hanya punya 500.000 tentara. Karena semuanya wajib militer. Baru orang datang gak banyak pada. 500.000 tentara. Bangsa Arab di sekitarnya itu pada waktu itu perbandingan dia punya 5 juta tentara. Dan dia perang serang. Tapi dalam 6 hari 500.000 mengalahkan 5 juta itu. Dan dia menghadapi kehilangan serdadu yang banyak. Kehilangan harta benda banyak, bahkan kehilangan wilayah. Maka Mesir, ingat perjanjian Camp David, dibalikin tanahnya Mesir. Itu lewat perang 6 hari dimasukin. Dataran tinggi Golan Yordania dikuasain. Saudara bayangin gak? 500.000 tentara mengalahkan 5 juta tentara. Cerita apa yang di perjanjian lama itu terulang. Jadi sekarang tahun 67 kita bisa saksikan. Sejarah saudara Google tinggal perang 6 hari. Karena dia dipilih, kalau dia dipilih udah. That's it, dia punya kekuasaan. Sama di perjanjian baru Yohanes 15 ayat 16 berkata gini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kamu dipilih, Tuhan yang pilih. Itu sama nilainya. Nah memang dari sini kalau kata pilihan ini
kita mau belajar teologi ini ngejelimetnya saudara begini saudara. Makanya ada satu kesimpulan menurut saya bagus saudara begini. Janganlah kita selidiki apa yang dibiarkan Tuhan tersembunyi. Ya kan, tersembunyi. Kenapa dipilih Israel? Kenapa dia pilih kita menjadi orang percaya? Dipilih gitu saudara. Kita selidik-selidikin itu, nggak ada habis-habisnya saudara. Jadi apa yang dibiarkan Tuhan, dia udah. Ya, yang tersembunyi biarin sembunyi, itu milik dia. Dan janganlah kita abaikan apa yang telah disingkapkannya. Supaya kita tidak dihukum karena dalam hal yang satu kita terlalu ingin tahu. Atau dalam hal yang lain kita tidak bersyukur dan tidak mau tahu. Yang udah jelas-jelas hitam atas putih lu harus tahu, kita pura-pura gak mau tahu. Tetapi sesuatu yang memang itu haknya Tuhan tersembunyi, kita berusaha ingin melebihi Tuhan. Maka kita kejelimet di situ. Karena kalau saya bicara tentang pilihan, pasti kalau seorang teologi selalu berbicara tentang predestinasi. Doktrin tentang pemilihan. Nah itu jelimet, sampai sekarang tidak ada kata sepakat. Orang yang dipilih, lalu tidak dipilih. Yang dipilih berkata pokoknya saya benar nggak benar karena Tuhan dipilih saya, tetap saya selamat. Kalau yang di sini bilang karena lu nggak benar, lu pun orang pilihan, bisa hilang keselamatan. Wah jadi ramai itu saudara. Tapi saya nggak mau bahas itu. Kembali tadi itu hak Tuhan sembunyi. Tapi kita mesti bersyukur, fokus tekanan dari Rasul Petrus adalah kamu orang yang dipilih. Atau dipilih. Ya, tapi supaya saudara nggak bingung, satu lagi slide. Jelasin begini. Doktrin tentang pemilihan itu mulai dikenal tahun 1600-an saudara. Itu udah lewat 2 orang perdebatan yang saya agak sedikit teologi dikit aja biar saudara punya background sedikit walaupun ini bukan konsumsi kita. Minimal sedikit aja. Ini tentang Calvin sama Arminian. Mereka berdua rebut. Itu sama teolog yang lahir tahun 1600-an. Tapi Bapak Gereja yang pertama itu sekitar tahun 500-an, berarti sebelum Calvin, Arminian ini punya doktrin lahir, kita kenal namanya Agustin. Saint Agustin. Makanya orang ada yang tulis ini sangat menentang Calvin. Doktrin tentang pemilihan sekali selamat, nggak perlu menginjil dan sebagainya. Tapi saya agak sedikit lebih gampang mungkin orang bisa terima pakai ini. Akhirnya disimpulkan dari ini, Alkitab menjelaskan seperti ini saudara. Allah menentukan keselamatan kepada sebagian orang-orang yang terpilih. Di predestinasi, di predestin itu bahwa orang ini selamat. Sebagian orang itu. Tapi ada sebagian Allah juga menawarkan keselamatan kepada semua orang unlimited melalui penginjilan dan pelaksanaan amanat agung hingga sekarang. Karena kalau ada yang pakai doktrin yang percaya sekali selamat tetap selamat, ini kurang giat penginjilannya. Karena Tuhan yang punya kuasa. Jadi manusia itu artinya begitu jatuh dalam dosa dia udah mati total. Nggak punya kesadaran tentang Tuhan. Maka kecuali Tuhan sendiri yang klikkan dia baru terbuka. Jadi grace-nya 100% seperti itu saudara. Tapi yang di sini di Arminian percaya bahwa manusia jatuh dia tidak total 100% rusak. Dia masih bisa tangkap signal Tuhan. Dia bisa, maka perlu diinjilin, perlu dicelikan, perlu dibuka. Ini pendapat yang seperti itu. Tapi buat kita nggak mau menjelimet sini. Kalau kita ini orang pilihan yang Rasul Petrus masukkan di sini. Artinya begini saudara. Oke, yang berikutnya satu slide. Mungkin ini lebih nih. Cinta itu dipilih bukan memilih. Apa bedanya saudara? Cinta itu dipilih dan bukan memilih. Nah ini bagus buat orang yang udah menikah dan bagus yang belum menikah. Supaya kita lebih bisa menjelaskan arti cinta lebih benar gitu saudara. Oke, saya ambil contoh satu klik di bawahnya lagi. Cinta adalah ketika Karen, ini maksud istri saya jadinya. Cinta adalah ketika Karen bersama dengan orang yang memilih Karen. Saya, Daniel Ong, memilih Karen. Jadi Karen ada bersama saya karena saya pilih. Itu beda loh, itu yang menjadikan konsekuensinya beda berikutnya, nanti saya kasih jelasan. Artinya Karen berada di posisi dipilih bukan memilih. Nah sampai sini saudara ngerti, saya gabungin sekarang sama Tuhan. Yang Yohanes 15:16 bilang begini, bukan kamu yang memilih aku,
tapi aku yang memilih kamu. Itu beda loh saudara. Kalau kita memilih Tuhan, maka bisa salah. Maka sekarang ada banyak terjadi agama. Dia pilih Tuhan A yang ngajarin ini. Dia pilih Tuhan B karena ini. Dia pilih Tuhan C, maka cara penyembahnya begini. Jadi begitu banyak Tuhan. Tapi kekristenan ngajarin, kita tidak memilih. Dia yang pilih kita. Beda loh saudara. Sama. Waktu kita menikah dengan seseorang, kalau Karen memilih saya, tapi kalau saya tidak pilih dia, itu beda loh saudara. Tapi saya pilih. Maka pernah satu artikel saya bahas dalam satu video, karena ada pertanyaan begini, waktu saya menikah, lalu problem dengan mertua, siapa yang harus saya pilih? Ayo. Kalau misal kita berantem ribut dengan suami istri nih, ada mertua hadir. Karena ada mertua itu posesif loh. Kemana kamu pergi gue ikut pokoknya. Kalau belum malam pengantin gue ikut juga dalam. Artinya gue gak bisa pisahin. Kemana pergi. Dan ini terus ribut. Secara Kristen, saya bahas begini saudara. Karena pilihan ini kita lebih gampang bisa memisikan. Kamu dilahirkan sama orang tua kamu gak bisa pilih. Tapi waktu kamu pilih pasangan kamu, itu dengan kesadaran kamu, dengan kedewasaan kamu, dengan keputusan kamu, dengan doa kamu, dengan pergumulan kamu pilih. Maka waktu kamu pilih menikahin wanita ini, kamu gak boleh sia-siakan dia. Hanya dengan alasan orang tua kamu. Beda loh saudara, pilihan itu. Oke, beda ini ya. Nah, sekarang kalau saudara ngerti bahwa Tuhan yang pilih saudara, ini dimaksud Rasul Petrus. Ingat, dimanapun kamu berada, yang menenggelamkan kamu, yang mau menggilas iman kamu, yang mau pokoknya tidak menghargai iman kamu, yang dia pasif menyebabkan kamu juga terpengaruh. Ingat, kamu ini orang pilihan, kamu udah dipilih. Nah kalau orang dipilih, artinya begini, waktu kamu down seperti apapun, jangan lupa ada Tuhan yang kamu harus trust dan obey. Itu ada di sekitar kamu. Nah maka kalau orang yang dipilih sama Tuhan, ini sikap Tuhan kurang lebih seperti begini. Ya kita lihat klik. He make time for you. Nah ini foto kita berdua dulu. Saudara bisa bayangin gantengnya saya gak? Yang pertama, he make time for you. Ini saya bicara Tuhan dulu. Tuhan gak pernah bilang sorry saya sibuk. Gak pernah. Anytime, 1 kali 24 jam I will be there gitu. Sama, makanya seorang suami yang menyayangi istrinya, dia selalu menyiapkan waktu untuk istrinya. Sama, istri yang sayang sama suaminya, dia gak berkata, pap sorry saya sibuk, arisan, taekwondo, judo, apa segala macam, enggak. Dia akan make it time karena dia sayang sama ini. Sama seperti waktu Rasul Petrus bilang kamu dipilih. Artinya nanti di dalam kesusahan kamu sebagai foreigner, you trust and obey, he will make a time for you. Satu, kedua, he make you feel safe. Makanya kalau suami istri berdua udah gak feel safe, ya berarti kasihnya, cintanya perlu dipertanyakan lagi. Dulu memilih atau dipilih. Bahayanya dua-duanya tidak nggak pilih gitu saudara. Memilih by accident, karena bilang cinlok, cinta lokasi. He make you feel safe. Walaupun kamu dikelilingin orang-orang yang tadi ingin menenggelamkan, ingin menggilas, orang yang pasif, orang yang macam orang yang susah, pokoknya intinya ingin menghancurkan trust dan obeymu, he will make you safe. Selalu dekat dia, jangan lupa, kamu orang pilihan, orang yang dipilih. Yang ketiga, he respect your opinion. Kadang-kadang kita mesti ngerti loh, Tuhan kita tuh, kita punya opinion begini, dia respect loh.
Sama orang kalau kita kasihi, kita belajar respect opinion, kadang-kadang nggak nyambung, kadang-kadang nggak masuk akal, kadang-kadang ya minimal respect dulu lah gitu. Itulah Tuhan kita, dia respect opinion kita. Yang keempat, he doesn't judge you for your craziness. Ya kadang-kadang kita kalau dia udah menikah kita bisa tahu lah. Karena pasangan kita ada craziness-nya gitu loh. Saudara. Yang unexplainable gitu loh. Di-explain, unable jadi explainable gitu saudara. Ada craziness-nya gitu. Sama dalam hidup kita ada craziness-nya juga loh. Yang kadang-kadang lihat, kalau Tuhan lihat tuh semestinya tuh kalau istilahnya kalau saya jadi Tuhan sih, wah udah gue masukin neraka dah gitu. Tapi Tuhan tuh masih sanggup, masih bisa ngelihat kita punya craziness yang kadang-kadang unik-uniknya gitu. Tuhan masih bisa ngertiin kita loh saudara. He doesn't judge you for craziness. He support your dream. Wow. Mas jangan takut punya mimpi, dream. Saya punya dream, anak-anak saya tumbuh, sehat. Dia bisa, ya pokoknya hidupnya gak susah lah kan, orang tua itu hanya simpel. Supaya anak kita pengen yang gak susah gitu. Ya tentu kita sekolah-sekolah ini yang terbaik kalau bisa. Di tempat yang terbaik yang kita bisa. Kita cari lingkungan yang terbaik yang kita bisa semuanya. Tapi seringkali kita punya dream itu ya. Connect itu gak dengan kekuatan kita. Kita gak trust dan obey dia. Itu banyak keluarga gagal loh saudara. Saya sampai state ini saya gak bilang keluarga saya berhasil. Masih perjuangan, masih berjalan. Tapi satu dream saya yang sederhana. Saya bilang Tuhan ini 2 anak yang titipin. Itu milik Tuhan, itu punya Tuhan. Dream saya simple. Saya gak bisa, apalagi sebagai seorang pendeta. Gak bisa beri banyak secara materi. Gak bisa kasih apa-apa buat anak saya. Tapi hanya saya percaya dream, pokoknya dia bisa hidup layak, dia bisa sekolah yang layak, semua. Itu dream saya simple aja. Dan dia mensupport dream kita. Tapi masalahnya kita pakai kekuatan kita, pakai kekuatan Tuhan gitu loh. Tapi kalau kita trust, obey, dan saya percaya saya didik anak saya dengan trust, obey sama Tuhan. Karena saya tahu limitednya saya tahu limitednya istri saya. Kita ini sangat limited. Tapi trust dan obey itu saudara. Maka waktu, tahu kan saya udah ceritain di sini, anak saya yang kedua 7 tahun tinggalin Tuhan. Gak mau ke gereja, gak mau melayanin. Itu kan saya udah ceritain semua. Kalau saya orangnya biasa cerita aja. Karena jangan judge orang di saat itu. Karena kehidupan itu masih jalan, masih ada journey-nya, setiap kita ada journey. Tahun 7 yang sekarang ini anak saya balik. Dia ke gereja, dia mulai melayani Tuhan. Dan ada satu titik tertentu saudara, waktu anak remaja yang saya bilang waktu dia tinggalin Tuhan waktu dia 17 tahun. Itu kritikal yang paling susah. Saya ingat saudara punya anak udah mulai banyak kan, yang remaja-remaja kan. You pakai kekuatan sendiri atau mau trust and obey. Hari ini saya lagi tema trust and obey. Nanti ada satu saat tertentu, kamu gak bisa ngomong sama anak kamu sendiri. Gak bisa. Kita tahu yang baik tapi gak bisa kita ngomongin, gak mau ngerti. Dia lebih dengar teman daripada orang tuanya. Gak mau ngerti, itu seperti langit dan bumi bedanya. Maka di situ kita banyak konflik. Tapi makanya sebagai orang beriman, disitulah kita harus pakai iman kita. Trust and obey God. Ini anakmu, ini milikmu, aku hanya dititipin. Wah itu waktu saat itu tuh, kalau mau berantem bisa sama anak saudara. Kalau bisa gulet gitu saudara. Tapi trust and obey. Tapi my dream hanya baik. Pendek cerita saudara. CSR udah lulus sekolah, tentu pasti mau kerja. Dia mau kerja, cari-cari kerjaan sini kan. Tiba-tiba dia pengen ke Indonesia, mau itu dulu deh internship. Di Indonesia, ini saya cut shot aja nih. Lalu dia diterima
lewat teman masukin ke satu company. Di orang yang suka apps itu 8 anak sekarang gitu. Dia masuk 3 bulan, habis 3 bulan bosnya nawarin kerja, mau gak kerja di sini. Dia kerja. Dia kerja hampir 1,5 tahun kali dia di Indonesia. Dan dia udah betah loh di Indonesia loh saudara. Dia bilang aduh enak juga di Indonesia. Dia bisa pakai Gojek. Lapar tinggal tek Gojek datang. Mau beli apa-apa dia udah nikmatin gitu. Pokoknya convenient hidupnya. Dan dia pernah ngomong begini. Kalau nanti gue di Indonesia udah bisa cari duit apa-apa. Dia udah mau forget tentang family-nya, keluarganya. Karena dia pergi kan udah kecewa sama Tuhan. Banyak konflik sama kita. Dia gak mau. Istilahnya udah lupain keluarga. Tapi karena tahun lalu kan saya sering datang tiap bulan kan ke Jakarta, Indonesia sebulan datang. Tugas saya yang tadi, saya trust sama Tuhan, tapi saya lakukan tugas saya. Dia mau pergi kerja, saya siapin makanan. Pokoknya saya lakukan yang baik aja, pokoknya yang baik aja. Yang baik aja. Seperti anak yang tadi bapaknya gak buat apa, harus buat baik aja. Pokoknya buat baik aja. Ini kalau saudara pakai pelajarin 1 Petrus diajarin. Buat baik aja, buat baik. Walaupun sebel gitu. Tapi buat baik aja terus, buat baik. Untuk mengalahkan kejahatan. Betul satu saat dia ngomong sama saya. Setiap papa datang, kadang-kadang sama mama datang. You pergi gitu ya. Dia merasakan yang ditinggalin gitu kan. Dia mulai rasa sepi, tinggal sendiri. Di situ dia mulai mengasih rasa miss keluarga. Dia cerita loh. Mulai merasa miss sama keluarga. Begitu lewat COVID-19 di lockdown, dia harus balik sini juga gak mau. Saudara bayangin coba. Waktu bulan Maret tahun lalu tuh COVID itu mulai di Indonesia, mulai 1 Maret itu dideklar sama Jokowi. 2 Maret saya ingat, dideklar. Kita pesawat tanggal 17 Maret harus balik kemari. Gak mau. Entar dulu lah, lihat udah. Papa nih lahir di Indonesia, gede di Indonesia, tahu nih Indonesia kayak apa. Kurang lebih gitu, udah ngelihat prediksi ke depan, waduh ini mah kalau udah kena COVID ampun dah. Wah gak mau rayu. Ada yang bisa buat apa, yaudah kalau gak mau buat apa. Trust and obey. Seminggu sebelum tanggal kita mau berangkat itu, oke Pak kita pulang, dia pulang. Baru begitu sampai di sini, udah kena karantina kita. Self karantina. Wah Indonesia mulai banyak, ditutup juga kantor segala macam. Dia kerja dari rumah. Begitu kerja dari rumah, dia kerja di rumah sampai bulan Agustus mau September, dia bilang udah gak ada harapan balik ke Indonesia, udah dia quit. Kerja dari rumah gitu kan boleh tuh, dikasih perusahaannya. Udah kayak gak ada harapan untuk balik ke Indonesia, udah dia quit, dia mulai cari part time job, lalu dia tergerak lagi mau sekolah lagi. Kan anaknya suka baca, suka belajar. Aduh saya bilang usia kamu ini 25 bukan usia belajar lagi. Orang hidup pada belajar ya 1 sampai 20 kurang lebih itu belajar. 20 sampai 40 kamu mesti mengaplikasikan apa yang kamu belajar. Kerja di sini usia kamu cari duit. Bukan sekolah lagi Eser. Tadi dia bilang saya mau sekolah Pap. Ya udah orang tua gak bisa buat apa. Trust and obey. Percaya nama Tuhan. Ya mau sekolah ini. Lalu dia daftar sekolah tuh bulan Maret kemarin nih. Lalu di bulan Maret kamu boleh coba kuliah tuh sampai bulan Maret akhir, nih online yang boleh kuliah nih. Kalau sampai bulan Maret lo confirm baru bayar. Nah di coba-coba Maret itu dia coba-coba apply job. Masukin apa aja job. Dia bilang kayak kalau Tuhan kendakin saya dapat kerjaan ya kerja. Kalau enggak berarti gue sekolah. Udah dia gitu aja simple. Udah dia apply. Bulan Maret saya denger banget ingat. Dia dapat interview. Interview yang pertama dari Western Power. Hari Rebo tuh saya ingat tuh. Ya, Western Power. Saya ingat banget waktu dia mau interview. Itu saya digerakin Tuhan. Kamu doain dia. Doain di depan, bukan hanya di depan dia. Waktu dia mau pergi, saya doain dia. Saya bilang Tuhan buka jalan buat dia. Biar kehendak mau jadi. Dia pergi. Interview. Hari Jumat, saya naik sepeda. Sama Andi itu. Sama Aung. Jemput Aung saya ingat sama Karen, sama istri. Aung kan rumahnya di sana Westpad tuh. Wah jalan, tuh lewatin kereta api belakang karena kita mau ke waterfront. Saya ingat banget saya bawa rendang tuh kita makan di waterfront tuh. Waktu ngelewatin itu saya baru pertama kali ngelihat kantornya Western Power loh. Saudara tahu kantor Western Power di mana? Belum tentu tahu. Saya sendiri tinggal di sini kagak tahu ada jemaat kerja di Western Power, tapi nggak tahu Western Power itu di mana nggak tahu. Tapi waktu saya lewatin kereta api lagi naik sepeda, itu dari situ tegas gedungnya Western Power. Begitu saya lihat itu, saya bilang my dream nih Tuhan, biar anak saya kerja di situ. Itu seperti ada konformasi di dalam roh saya nih. Anak kamu akan
masuk kerja di situ. Ini baru interview pertama loh. Saya diam, saya nggak ngomong sama siapa-siapa karena saya nggak mau bersaksi kalau belum terjadi. Jamin dulu. Minggu berikutnya lagi dapat interview yang kedua. Dia diterima. Bikin kontrak segala macam. Udah kasih 1 minggu ini. Saya bilang udah sir kontrak tanda tanganin. Tunggu Pap, dapat another interview lagi dari HBF. Gajinya lebih gede. Saya bilang udah jangan lihat gede dulu. Ini karena Papa udah doain. Udah ini aja ambil. Kamu sekarang fokusnya jangan lihat gajinya gede. Yang penting kamu faithful, setia dulu, cari pengalaman dulu di sini. Ya ntar thinking dulu, ya nggak bisa buat apa-apa, hanya trust and obey God. Nggak bisa paksa loh. Tapi 1 hari tinggal deadline-nya, dia tandatanganin kontrak, dia masuk. Dan saya ingat tanggal 26 April, mestinya pada hari pertama dia masuk kerja pas saya ulang tahun. Karena saya minta Tuhan hadiah ulang tahun saya, bukain jalan anak saya bisa kerja. 26 lockdown, 26 April. Jadi kerja 26 April lockdown di rumah 1 minggu, gaji udah mulai dibayar saudara. Karena dia kontrak tanggal 26. Lalu ke depannya dia pertama kali saya temenin makan, dia kerja. Dan saya melihat he support your dream. He support your dream. Jadi trust and obey God. Oke, yang berikutnya karena waktu. He initiate contact. Kadang-kadang kita lupa Tuhan. Saya tahu anak saya melupakan Tuhan. Tapi dia initiate. Dia berinisiasi. Buka kontak pertama gitu saudara. Dia berinisiasi selalu Tuhan dia buka kontak sama anak saya. Lalu he want more intimacy. Tuhan selalu ingin kita intimasi lebih dekat. Sama seorang suami kalau dia mengasihi istrinya, orang pilihannya sendiri dia akan mengasihi. Yang terakhir, he keep his promise. Nggak ada lain saudara. He keep his promise. Dan hampir semua saudara yang dia janjikan, saya nggak bisa bersaksi lagi dalam waktu ini saudara. Nanti dalam berikutnya. Saya melihat bagaimana promise janji-janji dia itu digenapin. Jadi sekarang saudara bisa enggak pegang trust and obey itu sebagai promise kita dan dia juga promise sama kita. Yang terakhir, let Jesus love you. Karena kalau kita orang pilihan, itu yang dilakukan untuk kita. Kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Yang bertugas silakan maju ke depan. Bapak aku berdoa untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Bapa Anak Roh Kudus yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap orang yang makan dan minum berjumpa secara pribadi denganmu Tuhan. Mereka menyadari mereka orang pilihan yang dipilih. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana cara engkau memilihnya. Bagaimana engkau pilih kami dan kualifikasi apa. Tapi yang jelas engkau telah memilih kami. Mungkin ada orang yang ingin mengambil perjamuan kudus, dia berkata, Tuhan aku gak layak, aku gak baik. Terus ada banyak gak kualifikasi. Ya kita menganggap tidak kualifikasi. Tapi hari ini Tuhan ingatkan saya satu. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, yang menyelamatkan dia, ada darah di palang pintu. Maka malaikat maut lewat. Di mana rumah ada palang pintu ada darahnya, maka orang diselamatkan. Malaikat maut lihat, dia tidak lihat perbuatan baik orang di dalam rumah itu. Tidak melihat apa yang mereka lakukan. Tapi cukup hanya dia lihat darah di palang pintu. Maka seisi keluarga itu diselamatkan. Dulu saya punya konsep yang salah tentang perjamuan kudus. Kalau kita benar-benar suci, benar-benar siap, baru ambil perjamuan kudus. Maka itu kita mengambil perjamuan kudus dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Maka firman Tuhan berkata, kalau kita lakukan ini sesering mungkin perjamuan kudus, maka darah Kristus itu yang akan menyucikan, akan membersihkan dan menyelamatkan kita dari bagai banyak dosa dan kesalahan. Sekarang trust and obey dia.
Kalau engkau percaya dia Tuhan dan Juru Selamatmu, ambil. Jangan lihat kau layak tidak layak. Jangan kau lihat justru Tuhan mati di atas kayu salib untuk dosa dan kesalahanmu. Tapi engkau tidak menikmati darahnya. Engkau tidak menikmati tubuhnya. Suatu kesalahan. Tapi hari ini kalau kau trust, obey, dia mati buatmu karena dia mengasihimu. Jangan lewatkan perjamuan kudus ini. Ambil, makan dan minum. Nanti Tuhan kasih dan kuasanya bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini dan yang bertugas akan membagikan perjamuan kudus ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk Yuk kita bangkit berdiri. Yuk jemaat kita bangkit berdiri. mujizat-Mu Ya Jesus. di hidupku. Pegang roti pada tangan kananmu. Tapi sebelumnya ada waktu untuk kita membuka layer yang pertama, plastik yang pertama untuk roti. Dan yang kedua untuk anggur. Terima kasih Tuhan. Yang sudah siap dalam hati yang tetap siap. Kita komunikasi dengan Bapa kita di surga. Kekasih jiwa kita. Yang dia berjanji dia menyiapkan waktu buat kita. Yang berjanji dia membuat kita safe. Dia menghargai kita punya pendapat. Bahkan kadang-kadang lucu, aneh kita buat. Tapi dia bisa mengerti. Kepada dialah sekarang kita menghadap. Pegang roti, angkat tinggi di hadapanmu pada tangan kananmu. Apa yang kuteruskan aku terima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam ia diserahkan, ia berkumpul bersama oikosnya, berkumpul bersama anak-anak rohaninya. Kemudian mengambil roti dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan buat kamu semua. Kemudian dia memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, makan dan ingatlah kan aku. Mari kita makan sambil mengingat dia. Thank you Jesus.
Kemudian kita buka bagian yang kedua. Kalau sudah siap, pegang pada tangan kanan kita. Kita juga angkat di hadapan kita. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini berisi darah, yaitu darah perjanjian baru. Minumlah. Setiap kali kamu minum, ingat akan aku. Mari kita ingat Dia yang mengasihi kita tanpa syarat. Minum dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau mengucap syukur, menyembah Dia. Mau pakai bahasa roh, bahasa akal budi. Sambil roh kita berkata, I am obey and trust you God. Mari kita percaya dan taat sama Dia. Kami mengucap syukur untuk hari ini perjamuan kudus yang mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu kepada kami. Maka kami mau belajar sepanjang bulan ini, kami mau trust and obey. Kami mau taat dan kami mau percaya kepadamu. Karena begitu baik telah terbukti Kau menyerahkan anakmu yang tunggal untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kesalahan kami. Dan waktu kami jalan di atas muka bumi ini, ada banyak pertanyaan, ada banyak kebingungan. Tapi kami bingung untuk percaya kepada siapa, sumber yang mana. Tapi kami mau belajar trust and obey-Mu. Yes, Lord. Karena kami percaya sekali lagi, kalau kami tidak trust dan obey-Mu, kami akan dibuat bingung dengan berita-berita di dunia yang semakin menakutkan, menyeramkan dan tidak punya kepastian. Tapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia lari, dia berjalan, dia tidak tambah lesu dan letih, tapi Tuhan memberi kekuatan baru. Maka kekuatan-kekuatan ilahi, anugerah-anugerah Tuhan akan dicurahkan buat orang-orang yang percaya dan taat kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan, amin. God bless.